warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Salsabila bersama Tasya Aulia Rizky sebagai penyusun modul ajar dan Nafisa Hapsari yang bertugas dalam proses editing video ini. Kami adalah mahasiswi dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Persis Bandung. Video ini kami buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah materi PAI, MI, Sanawiyah, dan Aliyah yang diampu oleh Ibu Dr. Marpuah, MMPD. Dalam video ini, kami akan menampilkan simulasi praktik mengajar kepada peserta didik kelas 7 FTS dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Adapun materi yang kami angkat yaitu latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pembelajaran serta bermanfaat baik untuk kami sebagai calon pendidik maupun bagi siapa saja yang menyaksikannya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Yuk, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dipimpin sama KM-nya. Ada KM-nya? Oke, yuk kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya sehat dan belajarnya semangat. Oke, di sini Ibu mau memeriksa dulu kehadiran absen. Oke. Rafli, ada Rafli? Oke, ada. Syakila? Oke. Bunga, ada Bunga? Ada. Radit? Ada. Alhamdulillah semuanya hadir. Hari ini kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Pasti kalian pernah juga dong mendengar tentang Khulafaur Rasyidin. Di pelajaran SKI yang lalu, Ibu pasti pernah menyinggung tentang Khulafaur Rasyidin. Oke. Di sini ada yang bisa menjelaskan apa itu Khulafaur Rasyidin? Oke. Oke Rani, kamu boleh. Wah, good job. Rani, berarti setidaknya kamu mengenal ya Khulafaur Rasyidin itu siapa, apa? Oke, jawabannya hampir sempurna, tapi mungkin ada yang kurang cocok sedikit ya. Khulafaur Rasyidin itu apa sih anak-anak? Tadi yang sudah dibahas oleh Rani, bahwa Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin katanya umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan perjuangan Nabi. Jadi Khulafaur Rasyidin itu berasal dari bahasa apa? Arab. Artinya pengganti. Sedang Ar-Rasyidin itu artinya petunjuk. Nah, Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada yang tahu nggak jumlahnya? Oke. Doni, boleh? Ada siapa aja? Betul, Abu Bakar. Kedua, Umar bin Khattab. Lalu ketiga, Utsman bin Affan. Dan yang terakhir siapa? Betul, Ali. Itu adalah sahabat dekat dari Nabi Muhammad. Dan mereka itu adalah yang paling membela ajaran Islam. Makanya kenapa mereka pantas untuk diangkat menjadi Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin penguasa setelah Nabi. Nah, apa itu pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Ini kita akan belajar tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau dalam Masehinya adalah 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Jadi selama 13 hari itu beliau sakit. Hari itu Rasulullah menghadiri proses pemakaman salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Sepulang dari pemakaman Baqi itu, Rasulullah tubuhnya panas melebihi ukuran normal. Kondisi Rasulullah semakin hari semakin lemah. Menjelang wafat beliau ini sudah tidak mampu menjadi sholat imam 5 waktu. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu ditunjuk untuk menggantikannya. Perselisihan dari kaum Ansar dan Muhajirin, akhirnya Umar bin Khattab ini turun tangan dan beliau mengumumkakan berbagai argumentasi. Selanjutnya bayat Abu Bakar dan diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Ada yang bisa menebak apa yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar sebagai Khulafaur Rasyidin? Tugas pertamanya apa? Yang tahu boleh mengajukan tangan. Tidak boleh malu, percaya diri terhadap pengetahuan yang kalian punya. Ayo bagi-bagi sama temennya. Oke, Leni, apa? Betul, tugas pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah memimpin proses pemakaman Rasulullah pada malam Rabu di tempat di mana beliau wafat, yaitu kamar Aisyah radhiyallahu anha. Oke, betul. Tepuk tangan dulu untuk Leni.
Di sini mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang kalian baca di dalam buku tentang biografi Khulafaur Rasyidin. Ada yang bisa? Ayo, siapa? Doni? Doni, boleh kamu membacakan? Oke. Betul, Doni. Oke. Jadi Abu Bakar As-Siddiq namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Ammar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr al-Quraisy al-Taimi. Bertemu nasab dengan Rasulullah itu adalah pada kakeknya, yaitu Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya bernama Ummu Khair, Salma binti Sakir bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim. Ayahnya diberikan julukan juga nih selain dari Abu Bakar, apa? Abu Quhafah. Oke. Abu Bakar itu terkenal sama apa? Pasti ada yang tahu kan? Pasti kalian pasti pernah mendengar apa, siapa itu Abu Bakar, sosok Abu Bakar. Dikenal dengan apa? Kebaikan, keberanian, betul, kokoh pendirian dan ramah. Selalu memiliki ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Nah, Abu Bakar ini menjadi khalifah tidak lama, kurang lebih selama 2 tahun. 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang tepat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah. Kenapa? Karena dinamika politiknya ini memuncak. Meskipun masa kepemimpinan Abu Bakar ini relatif singkat, namun terdapat nih keberhasilan setiap kebijakan di antara pengiriman pasukan di bawah pimpinan Usamah ke Romawi. Contohnya memberantas pembangkang zakat, kemudian perang Riddah dan pengumpulan Al-Quran, perluasan Islam ke wilayah Irak, Syria, Irak, juga memerangi nabi palsu. Kekuasaan bersifat sentralistik, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Juga hukum dipegang langsung oleh khalifah. Beliau juga nih wafat pada usia 63 pada hari Senin 23 Agustus 634 Masehi. Setelah lebih kurang selama 15 hari terbaring di tempat tidur karena sakit. Lalu alhamdulillahnya tidak ada konflik lagi ketika Abu Bakar wafat. Kenapa? Karena beliau ini mewasiatkan agar Umar bin Khattab menjadi pemimpin khilafah setelah beliau wafat. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini mendapatkan julukan sebagai Al-Faruq. Jadi Umar itu mempunyai perawakan tinggi besar dan mampu bekerja dengan 2 tangannya secara seimbang. Lalu seseorang yang sangat ditakuti oleh lawan maupun kawannya. Oleh kawan aja ditakuti, apalagi lawannya. Ibunya bernama Hantama bin Hisham bin Al-Mughirah, kakak dari Abu Jahal bin Hisham. Umar ini adalah orang yang sangat tawadu. Ia memiliki pola hidup yang juga sangat sederhana, tegas dalam urusan agama, jarang senyum juga nih, yang mesum-mesum, jarang senyum, dan memiliki wibawa yang sangat besar. Hari ini langsung nih diangkat oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ia memerintah selama 10 tahun ya, lebih lama dari Abu Bakar, yaitu tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Mempunyai prestasi yang monumental. Umar wafat akibat ditusuk pada saat dia sedang sholat oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang mantan budak Persia. Jadi naisnya adalah Umar ini meninggal bukan karena sakit, tapi karena ditusuk ketika sedang sholat. Insya Allah syahid ya. Oke, setelah ini siapa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa mereview kembali apa yang tadi Ibu paparkan? Oke? Hanan? Oke, betul. Selanjutnya ada siapa? Ada Utsman bin Affan. Utsman ini adalah khalifah setelah Umar bin Khattab, yaitu Utsman bin Affan. Utsman ini adalah salah satu dari 10 sahabat Rasulullah yang diberitakan sebagai penghuni surga. Merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga dan merupakan salah seorang sahabat Nabi yang mendapat petunjuk. Memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan, dan terhormat. Utsman bin Affan ini menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun, 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 655 Masehi. Ia diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah, yaitu semacam tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Oke. Setelah ini ada yang mau review kembali juga tentang Utsman bin Affan? Oke, ada nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke Ali bin Abi Thalib, yaitu ini adalah mendapatkan gelar Abu Turab dan Karamullah Wajhah, keponakan juga sekaligus menantu Rasulullah dari putri beliau Fatimah Az-Zahra. Ali bin Abi Thalib orang pertama kali masuk Islam dalam golongan anak-anak. Jadi Ali ini adalah salah satu orang yang pertama kali masuk Islam ya. Ia merupakan 10 sahabat juga dari golongan anak-anak yang diberitakan masuk surga. Hubungan kekerabatan Ali dengan Rasulullah sangat dekat, tercermin dari perkataan beliau, "Anta minni wa anna minka." Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Seandainya Islam itu sayang, maka pintunya adalah Ali bin Abi Thalib.
Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 5 tahun, 35 sampai 40 Hijriah atau 655 sampai 660 Masehi. Ia diangkat sebagai khalifah karena mengalami berbagai intrik politik yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh Ibnu Muljam atau nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muljam saat melaksanakan sholat. Seperti khilafah siapa? Yang khilafah siapa? Seperti khilafah siapa? Ya, seperti khilafah Umar bin Khattab. Prestasi Ali ini banyak sekali ya, prestasi Ali bin Abi Thalib. Ada menggantikan pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau baitul mal, memajukan ilmu nahu dan pembangunan kota Kufah. Biografi, pengertian Khulafaur Rasyidin, penjelasannya dan juga prestasinya. Di sini ada yang bisa menyebutkan apa itu hikmah dari Khulafaur Rasyidin? Di sini ada yang bisa menyebutkan hikmah dari Khulafaur Rasyidin? Oke. Salah satunya adalah kepemimpinan yang adil dan amanah, betul. Kesederhanaan dalam hidup, lalu ketekunan dalam menegakkan kebenaran, betul. Kecintaan pada ilmu dan musyawarah, betul. Apalagi kepedulian juga terhadap umat. Lalu yang paling penting adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Oke, di sini tugasnya adalah di sini ibu akan memberi tugas untuk kalian membuat video memerankan salah satu khalifah, mau Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab, terserah. Nanti videonya boleh dikirim via WA ya ke ibu. Ibu tunggu. Alhamdulillah hari ini pelajarannya dicukupkan sekian. Semoga kalian tidak puas dengan apa yang ibu paparkan, dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Maka semoga kalian terus mencari dan mencari, tidak pernah cukup, tidak pernah merasa selesai untuk mempelajari Khulafaur Rasyidin. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah video praktik mengajar yang telah kami sampaikan. Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan hingga penyampaian video ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penyampaian materi, teknis penyuntingan, maupun penyajian visual. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Marpuah MMPD selaku dosen pengampu mata kuliah materi PAI, MI, Sanawiyah, dan Aliyah atas bimbingan dan arahannya selama ini. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi amal jariah dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.